Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua di seluruh tanah air, para penulis, para guru, dosen di seluruh tanah air. Mudah-mudahan pagi ini adalah pagi yang membahagiakan, ya. Buatlah pagi-pagi seperti ini pagi yang membahagiakan agar kita selalu berbahagia. Karena hari itu sama saja. Tinggal bagaimana kita membuat hari-hari itu indah. Buatlah bahagia hati kita sehingga hari menjadi indah. Oke teman-teman penulis, terutama bagi Anda yang akan mengikuti proses sertifikasi sebagai penulis dan penyunting. Salah satu hal yang perlu dipahami adalah konstruksi sebuah buku atau anatomi sebuah buku. Saya tunjukkan ini adalah buku karya saya sendiri, ya. Nah, di bagian luar, ya, perlu kita pahami ada sampul, tentu ini sampul depan. Kemudian ada punggung buku, ini yang namanya punggung buku. Kemudian yang ini adalah sampul bagian belakang. Jadi kawan-kawan semuanya, di bagian depan ini dalam standar perbukuan itu yang pertama itu ada nama penulisnya. Kalau dia satu, ya dituliskan satu. Kalau dua, dua. Kalau lebih dari tiga biasanya, ya kalau lebih dari tiga, ya biasanya dan kawan-kawan. Kemudian yang berikutnya adalah judulnya. Contohnya ini informatika. Kemudian di bawahnya lagi ada subjudul. Jadi komponennya yang pertama nama, yang kedua judul, kemudian boleh ditambahkan dengan subjudul atau peruntukannya apa. Bisa saja ada beberapa keterangan. Ya, kemudian yang berikutnya adalah apa? Ilustrasi, gambar ilustrasi. Nah ini komponen yang utama, ya, yang perlu diperhatikan pada sebuah buku. Kalau dia untuk di sekolah biasanya diperuntukannya kelas berapa. Nah kemudian yang namanya perusahaan dan sebagainya ini biasanya di dalam standar itu tidak ada. Tetapi biasanya penerbit ingin menampilkan supaya begitu orang melihat bagian depan dia langsung tahu buku itu terbitan penerbit siapa. Kemudian di punggung buku ini namanya punggung buku, kawan-kawan semua. Jadi ada tulisan bisa dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Tetapi standarnya adalah dari bawah ke atas. Di paling atas di sini bisa ada nama perusahaan, lambang perusahaan, ya, lambang perusahaan. Kemudian judul bukunya, kemudian nama penulisnya. Jadi kalau yang saya pegang ini benar-benar standar dari bawah, jadi nama, kemudian judul buku dan subjudulnya, kemudian lambang perusahaan. Jadi kalau yang dari atas ke bawah nama, kemudian judulnya, kemudian di sini adalah lambang perusahaan. Kemudian yang di belakang ini, nah ini juga rekan-rekan penulis yang akan sertifikasi ada judul ini. Tetapi tidak menggunakan nama, tidak ada nama di sini. Di bagian belakang tidak ada nama penulis ataupun editor. Kemudian yang ini namanya blurb, ya. Ada yang menyebutnya sebagai sinopsis. Sinopsis itu salah satu bagian dari blurb. Jadi blurb ini bisa berisi tentang bagaimana isi buku ini secara keseluruhan, sehingga ini sebagai salah satu sarana promosi. Ini dibuat oleh penyunting, ya, oleh penyunting. Jadi ini seseorang kalau membuka buku bagian belakang maka dia akan tahu isinya apa saja. Kemudian yang berikutnya apa? Di sebelah kanan ini, sebelah kanan. Ini ada namanya ISBN, International Standard Book Number. Di Indonesia diperoleh dari Perpusnas dengan mengajukan dengan syarat-syarat tertentu. Yang bisa mengajukan saat ini adalah penulis atau lembaga. Kemudian di sampingnya di sini ada identitas perusahaan penerbit itu biasanya lengkap, termasuk juga alamatnya. Ini bagian cover, ya. Ingat sekali lagi ada cover depan atau sampul depan, kemudian punggung buku dan sampul belakang. Nah kemudian kalau kita masuk ke bagian dalam, ya, kita buka bagian pertama biasanya di sini. Ini ada yang namanya judul, halaman judul. Ada dua kategori, judul Prancis atau setengah judul. Tapi biasanya sekarang sudah banyak tidak digunakan. Karena kalau judul Prancis biasanya halaman berikutnya kosong. Nah, ini namanya halaman judul penuh, ya.
ya, judul penuh. Kemudian di belakangnya ini ada copyright, itu terkait dengan buku, siapa penulisnya, editornya, halamannya berapa banyak, dan sebagainya ya. Jadi copyright. Kemudian apalagi yang berikutnya, di situ ada dua hal ya, kadang-kadang menggunakan prakata, kadang-kadang menggunakan kata pengantar, dan kadang-kadang dua-duanya dipakai. Ini prakata kalau buku ini. Kalau prakata itu menjelaskan tentang bagaimana menggunakan buku itu, isinya apa, dan sebagainya. Ini dibuat oleh penulis karena penulisnya tahu bagaimana cara menggunakan buku itu, strukturnya seperti apa, dan sebagainya. Kalau kata pengantar itu yang membuat orang lain, bisa saja itu atasan, bisa saja juga orang yang lebih senior di bidang ini, atau yang pemerintah dan sebagainya. Pokoknya yang dari pihak lain yang mungkin bisa mendukung, memberikan testimoni terkait dengan hal-hal buku ini. Kemudian apalagi yang berikutnya? Yang berikutnya di sini ada daftar ya, mulai dari daftar gambar, kemudian daftar tabel, kemudian ya daftar kalau di sini ini ada petunjuk, kemudian ya daftar gambar, daftar tabel ya. Kemudian berikutnya baru daftar isi. Ya, ini adalah bagian pendahulu. Namanya bagian pendahulu. Jadi ini bagian pendahulu. Kemudian yang berikutnya apa? Isi. Isi ini terdiri dari bab-bab. Ada berapa? Mulai bab, kemudian subbab. Ya, kalau di akhir, kalau buku ajar di akhir itu ada latihan. Nah itu jadi bab berapa. Kemudian di akhir namanya bagian penyudah. Bagian penyudah atau post liminaris. Jadi di dalam post liminaris apa yang ada? Yang sangat penting adalah daftar pustaka. Daftar pustaka itu semua buku yang pernah kita baca dan kemungkinan termasuk di dalam buku ini. Karena dalam buku pelajaran biasanya kita parafrase. Jadi mengambil dari orang lain dengan kita tuliskan dengan bahasa sendiri. Nah itu jadi daftar pustaka. Kemudian yang berikutnya apa? Ada glosarium. Glosarium itu adalah daftar istilah beserta dengan penjelasannya itu apa. Jadi ada cara-cara menyusunnya, nanti akan saya jelaskan di lain kesempatan. Kemudian ada indeks, daftar istilah. Jadi baik glosarium maupun indeks dia disusun secara alfabet, mulai dari A, B, C sampai ke Z. Kalau di indeks ya, di indeks itu ada daftar istilah, kemudian halaman berapa saja istilah itu dipakai. Jadi kalau saya berikan contoh misalkan di buku ini. Jadi ini yang wajib ada di dalam undang-undang perbukuan kawan-kawan semuanya. Jadi Anda sebagai penulis atau calon penulis harus benar-benar paham ini supaya pada saat Anda membuat sebuah buku memang sesuai dengan standar. Karena apa? Buku ini kadang-kadang akan dilakukan penilaian oleh lembaga terkait sehingga buku kita bisa lolos penilaian. Ini contoh indeks. Jadi di sini ada istilah, misalkan ada abstraksi ya, dipakai pada halaman berapa saja ya. Nah ini. Kemudian yang berikutnya ya, di paling akhir biasanya lampiran, atau ada juga sebelum lampiran ditambahkan dengan identitas tentang siapa yang terkait dengan buku itu, penulisnya siapa, editornya siapa, atau penyuntingnya siapa, kalau ada penelahnya siapa. Jadi tuliskan lengkap di sini. Tidak di bagian belakang tetapi di dalam, tetapi lebih lengkap, bahkan nomor kontaknya juga ada, sehingga kalau kita mengalami kesulitan bisa langsung mengontak siapa yang terlibat di dalam buku ini. Itu kawan-kawan semuanya terkait dengan standar buku ya. Jadi komponen-komponen yang harus ada di dalam buku harus dipahami betul. Mudah-mudahan Anda berhasil untuk mendapatkan hasil kompeten pada saat mengikuti uji kompetensi. Bagi kawan-kawan yang akan mengikuti uji kompetensi, Anda bisa menghubungi atau mengunjungi web LSP-PEP, dan mungkin Anda bisa bertemu dengan saya sebagai salah satu asesor.
Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Anda sukses menjadi penulis terkenal pada penerbit-penerbit mayor. Salam dari saya, Dimas Adiman. Jangan lupa like, subscribe, and share. Dan bagikan kepada teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Salam dari saya, Dimas Adiman, penggerak literasi. Salam literasi, literasi maju Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.